Jadi gimana nih Pak, buat kita kan kebun sawit kan selalu berada inilah Pak ya, kita ada beberapa area-area HCV kita yang dia juga sebagai tempat habitat dan aktivitasnya satwa-satwa Pak, terutama mungkin di kebun-kebun beberapa kebun di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur seperti tadi Pak Suryanto tadi kan ada ketemu rangkong tuh Pak, banyak rangkong Pak. Dan kerap kali juga kita melihat juga ada masyarakat-masyarakat sekitar kebun yang berlalu lalang di area kebun atau di area HCV kita, dia bawa senapan Pak. Seperti itu Pak. Mungkin seperti kita ketahui juga kan burung rangkong juga memiliki nilai apa ya Pak? Nilai ekonomi yang lumayan tinggi gitu Pak paruhnya Pak. Mungkin bagaimana caranya kita bisa menanggulangi hal tersebut Pak biar tidak ada perburuan dan perjualbelian gitu Pak di area kebun kita gitu Pak. Seperti itu Pak. Kalau Pak Suryanto sudah buat apa ya di lokasi sana ya untuk larangan perburuan rangkong ya? Untuk supaya Kalau masyarakat juga ada sadar terkait bahwa burung rangkong ini apa namanya tidak boleh diburu, ini apa namanya dilindungi begitu. kalau di set saya sih masih ini Pak dalam proses awal karena kemarin baru identifikasi dan berkonsolidasi dengan konsultan untuk menentukan dan mengidentifikasi wilayah-wilayah sebaran rangkongnya itu Pak untuk potensinya. Misalnya kami lagi mengidentifikasi itu lokasi-lokasi atau fragmen hutan yang mana yang menjadi prioritas untuk rangkong ini, misalnya ketersediaan pangannya dulu, kemudian apa kalau ada potensi sarang ya nanti kedepannya eh, jadi prioritas kita untuk pengelolaannya, termasuk nanti kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait bagaimana kita menjaga biodiversitinya di daerah hutan kita ini. Karena sangat berat sekali ya, karena kalau misal tadi Pak Dandi bilang itu menyangkut ekonomi, sangat krusial sekali kan kalau kita langsung eh, melarang masyarakat untuk tidak berburu, dan walaupun itu memang harus dilakukan oleh kita sebagai unit manajemen, tapi kita akan lakukan bertahap nanti mungkin setelah eh, pihak manajemen melakukan eh, rapat bagaimana penetapannya, kemudian nanti kita akan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk implementasinya. Mungkin ada masukan dari Bapak, Pak Johansson atau Pak Dandi, seperti apa Nah, kiranya Pak Dandi yang di implementasinya ini? sana sudah apa yang dilakukan Pak upayanya Pak? Kalau untuk kami Pak, untuk kami di sini kami sudah melakukan eh, apa ya berbagai macam kegiatan lah Pak, seperti saat ini kita sudah memasang papan amaran Pak, seperti yang Pak Suryanto bilang, kita sudah memetakan area-area di mana burung rangkong ini sering beraktivitas gitu Pak. Kami sudah memasang papan-papan amaran dilarang berburu. Juga kami juga memasang papan-papan seperti UU dan UU Satwa tentang perlindungan satwa dan tumbuhan Pak. Isi juga ada papan amaran dilarang berburu rangkong. Kemudian juga eh, apa ada beberapa cara sih Pak yang mungkin bisa kita apa ya bisa kita aplikasikan gitu Pak, seperti kita mungkin bisa menggait BKSDA kemudian juga Pemda setempat apabila memang dirasa rangkong tadi itu cukup banyak Pak di area HCV kita atau di area hutan-hutan di sekitaran desa yang berbatasan langsung dengan HGO kita bisa membuat semacam program Pak, semacam program yang mana nantinya itu bisa jadikan objek wisata tingkat kabupaten untuk bertuacing Pak. Ya, tapi itu juga mungkin masih perlu beberapa kajian lagi, Pak. Ya, mungkin nantinya kita melakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat, begitu, Pak. Ya, biar dan masyarakat juga ikut dilibatkan langsung gitu, Pak, dalam kegiatan yang tadi wisata itu, Pak. Jadi masyarakat juga lebih paham, begitu, Pak. Mungkin seperti itu, Pak, dari saya, Pak. Dari Pak Martin, Pak, seperti apa, Pak? Ya, itu Pak. Saya jadi pernah lakukan sosialisasi ya kebetulan di kebun kita. Kita coba panggil masyarakat, ya itu kepeduliannya sangat kurang Pak. Jadi sangat kurang diundang, bahkan kita apa namanya kita panggil kepala desa juga agak susah. Nah, jadi ada strategi kemarin yang kami buat di perusahaan kami terkait rangkong ini. Kita bagi-bagi kalender, Pak. Jadi kita bagi-bagi kalender di situ terkait bagaimana
apa namanya terkait rangkong ini kita jelaskan di gambar kalender ini. Nah, itu kita serahkan ke kepala desa dan kepala desa membagi ke masyarakat, Pak. Rupanya cukup efektif, Pak. Mereka pemahaman terkait larangan terkait berburu rangkong itu jadi semangat begitu. Jadi kita kasih kalender untuk tahun berikutnya sehingga mereka lebih paham jenis rangkongnya bagaimana, terus undang-undangnya juga kita buatkan situ bahwa ada unsur pidananya, Pak, di situ. Nah, mereka lebih aware, Pak. Kemarin kami lakukan seperti itu. Itu mungkin yang sudah kami lakukan, Pak, di lokasi kami, Pak, begitu. Iya, Kalau Pak ya. sosialisasi agak susah, kalau masyarakat kita undang, agak ribet, Pak. Yang namanya kami kerja begini, Oh apalagi iya, betul pemanen, betul Pak. Pak. Kami manen, Pak, katanya, ngejar target, Pak. Tapi kalau kita kasih bentuk kalender kemarin, Pak, dibagikan ke kepala desa, kepala dusun, segala macam, nampaknya lebih efektif sih, Pak, sebenarnya. Mungkin itu, Pak, dari kami, Pak. Oh iya Pak. Ya mungkin tadi beberapa beberapa ini Pak ya, beberapa hal-hal yang sudah kita lakukan mungkin kan juga bisa bisa menyadarkan masyarakat gitu Pak ya, tentang pentingnya. Apalagi di sini kan Rangkong juga bagi beberapa daerah kan itu juga sebagai ikon kotanya atau ikon daerahnya gitu Pak ya. Betul, Mungkin betul, Pak. juga mereka kita harus lebih sadar dan ingatkan gitu Pak. Kalau misalnya satwa ini hilang, berarti mereka tidak ada ikonnya, tidak ada lagi, cuma ikon gambar kosong doang gitu ibaratnya Pak ya. Semoga mereka jadi lebih ingat dan ya tidak ada lagi perburuan dan apa dan perjualbelian burung rangkong ini Pak ya. Satwa dilindungi juga di IUCN juga di PES 106 juga. Mungkin begitu Pak harapan kita Pak ya. Ya, Mungkin dari kalau yang lain Pak. menurut hasil penangkapan saya sih programnya dari Pak Johansen itu cukup bagus ya, karena memang langsung biasanya kalau kita menggunakan alat peraga seperti itu tuh lebih lebih ini lagi lebih lebih apa pemahaman masyarakat lebih gampang dibanding dengan kita eh, mensosialisasi. Mungkin sosialisasi juga perlu Pak, untuk melibatkan misalnya dengan pihak BKSDA atau eh, lembaga-lembaga peneliti lain atau LSM atau bisa juga akademisi untuk pada tahap selanjutnya. Karena kan regenerasi generasi masyarakat kan selalu berubah juga kan, nanti ada yang tua, muda. Nah, yang untuk yang muda-muda misalnya yang generasi muda yang umur-umur di bawah 17 tahun itu kita bisa nanti mungkin mengadakan program pendidikan dini untuk pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah di sekitar perusahaan juga bisa. Misalnya ada beberapa sekolah yang menjadi fokus binaan dari perusahaan, itu juga bisa untuk pendidikan dini kepada generasi-generasi muda, terutama anak-anak kecil yang ada di taman kanak-kanak, di SD, di SMP, hingga SMA, sehingga nanti regenerasi pengetahuan penduduk di sekitar perusahaan itu lebih sustainability atau berkelanjutan pengetahuannya terhadap rangkong, untuk melindungi rangkong ini. Jadi untuk tahap generasi yang tua yang produktif misalnya 20 kita udah berhasil tadi dalam segi menggunakan misalnya objek kalender yang bergambar, dan di situ kita tulis keterangan pidananya, hukumnya, kemudian untuk pengetahuan jenis-jenisnya, kenapa dia dilindungi, kenapa dia perlu kita jadi perhatian khusus. Nah, untuk generasi berikutnya sebagai keberlanjutan dari program kita sebagai unit manajemen, kita bisa menerapkan ke pendidikan dini tadi. Seperti itu Pak. Bisa kita mengundang, mungkin kita sebagai unit manajemen pengetahuan yang terbatas, kita bisa bekerja sama sama stakeholder yang ada di sekitar perusahaan. Misalnya perguruan tinggi yang ada di sekitar perusahaan, misalnya untuk menerima mahasiswa-mahasiswa KKN dan menyisipkan pendidikan lingkungan. Atau juga kita bisa sebagai pendukung, biasanya kita kalau di daerah-daerah kebun yang ada di desa terpencil kan pengetahuan guru juga terbatas tuh. Kita juga bisa menyisipkan misalnya program untuk menambah pengetahuan guru-guru terhadap pendidikan lingkungan, karena pendidikan lingkungan juga di tingkat-tingkat universitas, misalnya guru PGSD kan sudah menerapkan pendidikan lingkungan untuk bagaimana praktek ke siswanya untuk pendidikan lingkungan. Nah, di situ kita sebagai unit manajemen bisa
menerapkan itu, membantu misalnya seperti tadi kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah binaan kita. Jadi kita menyediakan tempatnya di area konservasi kita, mungkin nanti manajer konservasi yang akan mendampingi untuk pendidikan lingkungan ini. Jadi pengetahuannya beregenerasi, tidak hanya batas kepada tadi, misalnya cuma pekerja dan lain-lain. Jadi bisa berlanjutan. Kalau menurut saya seperti itu sih Pak. Untuk tahap Cocok, Pak. selanjutnya setelah Saya setuju Pak. Kalau bisa sih memang yang Pak Suryanto sampaikan, kita bagi berapa step. Contoh untuk anak-anak mungkin di sekolahan bisa kita coba perkenalkan rangkong itu bagaimana. Nah, sedangkan kalau seperti saya sampaikan tadi bentuk kalender mungkin untuk orang dewasa cocok ya. Sedangkan untuk anak kuliah mungkin bisa kita bagi jadi tiga bentuk ya Pak ya. Untuk usia di bawah sekian tahun, 12 tahun, mungkin melalui pendidikan lah kita coba sampaikan pengenalan terkait apa namanya keterlindungan daripada burung rangkong ini. Sedangkan untuk tingkat mungkin masa kuliah mungkin bisa kita sampaikan dengan BKSDA untuk menyampaikan ke mahasiswa, dan kalau untuk masyarakat mungkin bisa bentuk selebaran atau mungkin bentuk papan amaran, mungkin itu bisa menjadi satu ide Pak yang bisa kita sampaikan untuk ke manajemen nanti, sehingga secara pemahaman baik mau karyawan kita maupun masyarakat peduli bahkan bagaimana kita menjaga kelestarian daripada burung rangkong ini. Kira-kira gimana ini Pak Dandi? Cocok nggak untuk di tempat Bapak ini dibuat begitu Pak? Cocok Tapi Pak, ambil cocok Pak. kopinya dulu Pak, ngopi kita Pak. Jangan serius banget ini, saya aja ngopi Belum nih. nyampe ini kopinya Pak. Aduh, saya pesan kopi dari Baghdad kayaknya ini Pak, Aduh. belum datang-datang Pak. Oke, Iya menarik Pak, sekali setuju itu Pak. Pak. Menarik Setuju, sekali ya. setuju Pak. Jadi dari setiap segmen ada ya Pak keterwakilannya ya Pak, ya. Apalagi kan nanti suatu saat nanti juga yang tadi Bapak Suryanto bilang kan anak-anak itu kan nanti bakal besar Pak. Jadi mereka sudah dipupuk dari dini gitu Pak ya untuk melakukan kegiatan dan lebih aware sama masalah konservasi terutama burung rangkong di sini Pak. Setuju Pak. Ya mungkin begitu Pak ya. Jadi Ini tadi sepakat sudah Pak ada ya, kita pengumuman Pak. coba buat Sepakat Pak. sosialisasi Pak ya. Sepakat Ya, Pak. Ini sepakat. sudah ada pengumuman dari Sepakat. masjid katanya Pak. Tinggal sebentar lagi Pak katanya Pak. Kita harus cepat-cepat sholat Oke, ini Pak. oke, makasih Pak Oke, buat oke. arahannya Pak. Ya, Iya Pak. oke. Jadi Semoga tidak ada lagi ini perburuan Pak ya. Sukses Pak tahapnya untuk ada. rangkong, selamat Sukses, ya sukses. rangkong Pak. Iya Pak. Salam Semoga konservasi Pak. berhasil ya. Semoga Salam berhasil konservasi untuk Pak. Iya programnya. Pak. Amin Pak. Siap.